Pada dasarnya dan secara natural, manusia bukan makhluk yang bisa mengampuni atau memaafkan. Dendam selalu bertahta dalam hati manusia yang hidupnya masih memiliki kedagingan. Dan natur keberdosaan manusia yang memang sejak lahir dia sudah sandang, membuat dia memang tidak mampu untuk bisa memaafkan atau mengampuni, apalagi melupakan kesalahan orang lain. Namun, kalau memang itu menjadi dasar dan hakikat hidup manusia, bagaimana perintah untuk bisa saling memaafkan dan mengampuni itu bisa terwujud nyata dalam kehidupan hari lepas hari? Tentunya ini adalah perkara ilahi. Seperti pepatah ada yang mengatakan bahwa berbuat kesalahan dan mengingat kesalahan itu adalah manusiawi. Sedangkan mengampuni, memaafkan, dan menerima orang dengan segala kesalahan dan pelanggarannya itu adalah perihal ilahi. Karenanya untuk supaya kita bisa belajar memaafkan dengan benar, kita perlu bersandar kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita untuk bisa saling memaafkan. Karena tanpa kuasa kasih sayang ilahi dari Sang Maha Akbar itu, maaf kita tidak akan bisa berlangsung dengan benar. Maaf kita bisa jadi begitu hambar, hanya di kata-kata belaka, hanya diucapkan di hari raya semata, dan hanya menjadi sebuah formalitas atau ritual saja, tanpa ada sebuah tindak lanjut dan bagaimana sebuah hubungan menjadi benar. Kita perlu belajar dan berangkat dari maaf yang hambar menjadi maaf yang benar. Supaya maaf kita tidak jadi hambar, kita perlu datang kepada Sang Maha Akbar. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian. Pertama di Perjanjian Lama, Mazmur 86 ayat 5 dan 11. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ayat 11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Lalu satu lagi dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Di dalam Mazmur 86 dijelaskan tentang hakikat dan tabiat Tuhan yang menjadi dasar dan sifatnya yang begitu mulia, yaitu Dia baik dan suka mengampuni, serta berlimpah kasih setianya. Ini natur dari Allah kita, yang kita percayai Dia maha baik, Dia suka mengampuni, dan Dia setia. Dan apa yang menjadi natur ilahi itu di dalam diri Allah yang kita sembah, itulah yang memberi penghiburan dan kekuatan kepada setiap kita. Tapi bukan saja sebuah penghiburan semata. Kalau Tuhan itu baik, suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia, maka selalu harus diresponi dengan tepat oleh manusia. Memang Tuhan mampu melakukannya, tapi apakah manusia mampu untuk bisa mengerjakannya? Jelas sebenarnya dan pada dasarnya seperti yang tadi saya katakan di hakikatnya, manusia tidak bisa untuk terus baik, suka mengampuni, dan tetap setia. Natur keberdosaan kita sudah hancur, sudah berantakan, natur yang membawa kepada kedagingan dan dosa. Sehingga akhirnya kita seringkali jatuh. Begitu juga di dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Menjadi saling menyalahkan seperti manusia pertama ketika kedapatan melakukan pelanggaran, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Atau begitu senang melihat kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan memamerkan dan menceritakan kesalahan-kesalahan itu kepada orang lain lagi. Inilah manusia dalam segala natur keberdosaannya. Dia seringkali malah menghambur-hamburkan dosa orang lain kepada orang lain lagi.
Sementara Tuhan justru Dia menghibur kita, bukan menghambur-hamburkan kesalahan, tapi Dia menghibur kita dengan cara apa? Mengubur kesalahan kita, membuang dan mengingatkan kita tentang hidup dalam kebenaran yang membuat kesalahan kita tidak lagi bertahta dalam hidup kita. Mungkin bisa berbuat salah, tetapi kalau Tuhan sudah memimpin hatinya, maka dia tidak bisa tidak memohon ampun dan selalu rindu diampuni oleh Tuhan, juga akhirnya saling mengampuni sesamanya. Inilah juga yang dikatakan oleh pemazmur. Ketika dia yakin Tuhan maha baik, suka mengampuni, berlimpah kasih setia, maka pemazmur mengatakan dalam ayat 11, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan." Dia tidak hanya sampai kepada sebuah doktrin atau pemahaman bahwa Tuhan maha baik, suka ampuni, dan kasih setianya itu berlimpah. Tetapi dia mau bahwa ketiga hal itu juga ditunjukkan kepada dirinya supaya dia mengikuti jalan dan jejak Tuhan, yang juga baik, suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia. Sehingga dikatakan, supaya aku hidup menurut kebenaran Tuhan, bulatkan hatiku untuk takut akan nama Tuhan. Dan ini menjadi makin nyata lagi dalam Injil Lukas, seperti dikatakan, jangan kamu hakimi, maka kamu pun tidak dihakimi, jangan menghukum, maka kamu pun tidak dihukum, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Sebuah rangkaian bahwa masalah dan perkara mengampuni itu sebenarnya dari Tuhan kepada kita, patut kita perhatikan kepada sesama kita, dan itu bergulir terus macam spiral. Semakin kita mengampuni sesama kita, semakin kita diampuni Bapa Surgawi kita, dan semakin kita diampuni Bapa Surgawi kita, semakin kita mau mengampuni sesama kita. Tapi seringkali spiral ini berhenti di tengah hati kita ketika kedagingan memimpin. Ketika kita dengan kekuatan manusiawi kita berjuang mengampuni, maka mengampuni kita akan menjadi sebuah pengampunan yang hambar. Maaf kita menjadi maaf yang tawar, maaf yang tidak punya kuasa apa-apa. Kenapa? Karena hanya lip service, hanya di bibir saja, hanya diujarkan saja. Juga sesumbar buru-buru bilang maaf padahal hati belum bisa memaafkan. Karenanya jangan terlalu cepat bilang maaf, atau jangan juga terlalu cepat untuk memohon maaf, tapi pikir betul-betul dan benar-benar dengan jujur kita ajukan permohonan maaf itu, sekaligus juga dengan jujur kita mau memaafkan orang lain. Inilah yang namanya maaf yang tidak hambar, tapi maaf yang benar. Maaf yang benar-benar dilakukan dengan sebuah ketulusan. Saya memaafkan dengan sebuah ketulusan. Saya juga memohon maaf bukan sekedar lip service agar supaya hubungan menjadi baik kembali lagi, tetapi sebuah ketulusan dengan penyesalan kita mohon maaf kepada orang lain. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan lagi ajarkan buat kita, supaya maaf kita tidak jadi hambar, tidak hanya sekedar diujar dengan sesumbar, buru-buru diucapkan tanpa makna, seolah-olah itu hanya formalitas belaka. Dan maaf yang hambar itu juga akan membuat seseorang tidak mau belajar untuk memulihkan hubungan yang sedang rusak, yang cemar, menjadi benar. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang ada di dalam kebenaran, dan itulah sebenarnya yang menjadi penanda hubungan yang sudah pulih. Bukan hubungan yang tidak pernah berantem, tidak pernah kelahi, tidak pernah ribut, tetapi hubungan yang berpijak kepada kebenaran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Karena selebihnya Alkitab katakan berasal dari si jahat. Dan menuju ke sanalah langkah dan jalan saling memaafkan itu harus kita tempuh. Pertama dimaafkan oleh Tuhan di surga, dan itu kita nyatakan adalah maafan kita dengan sesama, dengan benar, dengan tulus, dengan jujur, mengakui kesalahan dan lalu bertanggung jawab, memohon ampun. Begitu juga ketika orang datang memohon ampun, kita memaafkan dan membuat hubungan menjadi makin dipulihkan. Mari kita belajar lagi supaya maaf-maafan kita diperkenan oleh Tuhan. Maaf yang tidak hambar, maaf yang tidak sesumbar, maaf yang bukan hanya ujar, tapi maaf yang benar agar hubungan menjadi makin benar. Tuhan mengasihi kita sekalian dan selamat merayakan Hari Maaf-Maafan. Amin.